Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kami sampaikan salah satu firman Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu surah yang ke-106 dan sering disebut dengan surah Al-Quraisy atau surah Quraisy. Makna dari ayat ini sangat relevan untuk kita angkat, terutama untuk menggali kembali manhaj kehidupan yang diajarkan oleh Al-Quran, terutama untuk menghadapi situasi darurat dan krisis. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan salah satu jaminan kepada orang-orang yang mengikuti manhajul hayah atau manhaj kehidupan yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam surah ini, dengan jaminan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari krisis kelaparan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari krisis ketakutan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa alladzi at'amahum wa hiya ni'matus salamah, bahwa terbebasnya seorang dari rasa lapar atau dari krisis kelaparan atau krisis yang bersifat fisik merupakan salah satu nikmat dan wujud dari datangnya keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nikmat yang kedua, wa amanahum min khauf, adalah nikmat psikologis atau nikmat kejiwaan. Ada banyak orang yang selamat dari berbagai macam musibah dan wabah, tapi tidak aman dan tetap dalam kegelisahan karena tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi dan produksi karena mereka merasa atau mereka terancam tertular oleh virus yang sangat ganas ini, dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau obat yang bisa mengobatinya. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui pertemuan yang singkat ini saya mengajak kita untuk merenungkan 5 kaedah kehidupan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai manhajul hayah, sebagai manhaj untuk sukses dalam meniti dan juga sukses di dalam menyelesaikan berbagai problem kemanusiaan kita, terutama pada saat-saat kita melalui masa-masa darurat dan masa-masa krisis ini. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini adalah li'ilafi Quraisy. Al-ilaf maknanya adalah kebiasaan. Maka di dalam krisis ini, dalam menghadapi dan memasuki bulan suci Ramadan, tidak ada yang kemudian perlu kita matangkan selain betul-betul dengan tulus untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang produktif. Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan kata li'ilaf al-Quraisy. Ilaf artinya kebiasaan. Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang positif. Apa kebiasaan positif dari suku Quraisy? Mereka tidak menyerah pada keadaan. Mereka hidup di tanah yang gersang, mereka hidup di tanah yang tandus, mereka hidup di tanah yang tidak memiliki sumber daya air yang cukup, bahkan merupakan tanah yang sangat gersang karena mayoritas berisi gurun dan nyaris tidak ditemukan ada sungai di sana. Sebuah tanah yang tidak produktif. Tapi mereka membangun kebiasaan, membangun kemampuan mereka secara kompetitif, sehingga itulah yang kemudian Allah pesankan dalam surah Al-Furqan, yaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, yaitu setelah membangun kebiasaan yang produktif,
Orang-orang Quraisy itu memiliki kebiasaan untuk membangun citra yang positif melalui kejujuran dan integritas mereka, kedermawanan mereka, kemampuan mereka dan ketulusan mereka untuk saling membantu kepada sesama. Mereka sadar bahwa mereka bukanlah orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di daerah dan di negeri yang memiliki sumber daya yang melimpah seperti kita di Nusantara. Mereka adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah hidup di tanah yang tandus. Oleh karena itu mereka membangun citra yang positif, citra yang senantiasa membangun ketulusan untuk saling membantu kepada sesama. Karena itu orang-orang Quraisy dikenal sebagai salah seorang satu suku yang sangat memiliki hubungan nasab yang sangat erat dan memiliki kedermawanan yang luar biasa. Jauh sebelum Islam datang, kedermawanan ini sudah ada dan melekat pada citra positif suku Quraisy. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rihlatash syita'i was-shaif, kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan, kemampuan mereka untuk melalui dan melihat bagaimana kemajuan-kemajuan di negeri yang lain. Kata rihlah di situ menunjukkan adanya kemampuan untuk membangun jaringan kerjasama, membangun jaringan produksi yang luar biasa. Mereka memang tidak punya sumber daya alam yang melimpah, tetapi mereka memiliki sumber daya jaringan, dan inilah yang kemudian menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan nabi terakhir kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi yang lahir dengan nasab Quraisy. Yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah, asyita was-saif adalah dua bentuk iklim, dua bentuk kondisi, yaitu musim panas dan musim dingin. Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan kepada kita bahwa kecerdasan untuk membaca situasi, fenomena alam, fenomena wabah, situasi normal, situasi darurat dan krisis, semua sangat diperlukan. Karena itu umat Islam adalah umat yang senantiasa menghargai ilmu, umat yang selalu menghargai wawasan, umat yang selalu menghargai kearifan yang lahir dari sains. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wadah pandemi global COVID-19 menunjukkan pada kita bahwa agama sesungguhnya senantiasa selaras dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika ada di antara kita yang membenturkan agama dengan sains, maka sesungguhnya kita sedang membenturkan Al-Quran dengan kemanusiaan kita itu sendiri. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, kaidah kehidupan dan kesuksesan orang-orang Quraisy sehingga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kebebasan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terbebas dari rasa lapar, dan juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari jaminan rasa takut. Falyabudu rabb hadzal bait. Semua itu mereka lakukan karena mereka ingin berkhidmat kepada Ka'bah. Orang-orang Quraisy melakukan perjalanan dari Syam ke Hijaz, dari Mesir sampai ke Palestina. Semua dilakukan demi bakti dan khidmat mereka kepada Ka'bah, yang pada masa jahiliyah dipandang sebagai salah satu warisan terharga, warisan yang paling mulia dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, apapun usaha produksi dan industri yang kita miliki, sepanjang dikhidmatkan pada hal-hal yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ketuhanan kita, bertentangan dengan tauhid, maka yakinlah dia akan berujung pada malapetaka. Masih ingatkah kita ada krisis nuklir tahun 1960? Masih ingat jugakah kita ada berbagai macam penemuan ilmiah yang justru mengarahkan kehancuran umat manusia? Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, semoga menjadi bahan berharga dan menjadi bahan renungan bagi kita di awal-awal kita memasuki bulan suci Ramadan. Kiranya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.